Halo semuanya, hai. Perkenalkan, nama saya Veronica Jessica. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan biologi angkatan 2021 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Jadi di video kali ini saya akan membahas 3 materi dalam mata kuliah Fisiologi Hewan. Materi yang pertama yaitu sistem pernafasan pada hewan vertebrata dan invertebrata. Secara umum, sistem pernafasan pada hewan juga memiliki fungsi yang sama dengan sistem pernafasan pada manusia, di mana sistem pernafasan pada hewan ini merupakan suatu sistem proses biologis yang terdiri dari organ-organ atau struktur lain dalam tubuh hewan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Sistem pernafasan pada hewan berbeda tergantung jenisnya. Sistem pernafasan pada hewan vertebrata, contoh yang pertama adalah pada burung atau aves. Alat pernafasan pada burung merupakan paru-paru. Namun, burung juga memiliki alat bantu pernafasan berupa kantong udara atau pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara ini berfungsi sebagai alat untuk menyimpan cadangan oksigen dan dapat membantu pernafasan ketika burung terbang. Pada saat burung terbang, burung tidak memasukkan udara melalui hidung. Namun pernafasannya berasal dari udara yang tersimpan dari pundi-pundi udara tersebut. Ketika burung tidak mengepakkan sayapnya, burung mengisi kembali pundi-pundi udara melalui hidungnya. Jalannya sistem pernafasan pada burung adalah udara akan masuk melalui hidung, tenggorokan, pundi-pundi udara, kemudian akan sampai ke paru-paru. Yang kedua yaitu sistem pernafasan pada reptil. Alat pernafasan pada reptil adalah paru-paru. Sistem atau mekanisme pernafasan pada reptil adalah udara akan masuk melalui hidung, tenggorokan, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen akan diserap, sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan. Yang ketiga yaitu sistem pernafasan pada amfibi. Katak memiliki beberapa macam alat pernafasan. Ketika katak masih menjadi larva, untuk pernafasannya adalah menggunakan insang luar, dan ketika sudah menjadi berudu menggunakan alat pernafasan insang dalam. Tetapi ketika katak sudah menjadi dewasa, maka alat pernafasan hewan katak ini menggunakan paru-paru dan kulit. Yang keempat yaitu sistem pernafasan pada ikan. Alat pernafasan pada ikan adalah insang. Untuk mekanisme pernafasan pada ikan melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ikan akan membuka mulutnya guna mengambil air. Kemudian air akan mengalir masuk ke rongga mulut menuju lembaran insang. Pada mekanisme akhir, air akan keluar melalui tutup insang. Pada saat air melewati lembaran insang, oksigen akan diangkat oleh hemoglobin darah. Pada saat yang bersamaan juga, hemoglobin akan melepaskan karbon dioksida ke air. Yang kelima yaitu sistem pernafasan pada mamalia. Hewan mamalia ada dua jenis, yaitu yang hidup di darat dan yang hidup di air. Alat pernafasan hewan mamalia yang hidup di darat yaitu hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan juga paru-paru. Sedangkan untuk mamalia yang hidup di air, bernafas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, ada sistem pernafasan pada hewan invertebrata. Contoh yang pertama yaitu ada sistem pernafasan pada serangga. Alat pernafasan pada serangga adalah trakea. Trakea merupakan pembuluh halus yang mempunyai cabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh jenis hewan serangga, kemudian bermuara pada stigma. Stigma adalah lubang atau corong yang terletak di sisi tubuh serangga bagian kanan dan kiri. Stigma berguna sebagai jalan keluar masuknya udara. Kedua yaitu sistem pernafasan pada cacing tanah. Alat pernafasan pada cacing tanah adalah permukaan tubuhnya. Cacing tanah mempunyai kulit yang tipis. Di permukaan kulit cacing tanah terdapat banyak pembuluh darah. Kulit cacing tanah juga dapat mengeluarkan lendir, sebab itulah cacing tanah terlihat basah dan berlendir. Kondisi yang seperti itu menyebabkan cacing dapat menyerap oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida secara langsung melewati permukaan kulitnya. Yang ketiga yaitu sistem pernafasan pada hewan bersel satu. Hewan yang termasuk jenis ini adalah Amoeba sp dan Paramecium. Alat pernafasan yang digunakan jenis hewan ini adalah menggunakan membran kulit. Sistem pernafasannya dengan cara difusi sebagai alat bernafas. Yang keempat yaitu sistem pernafasan pada Arasinida. Hewan yang termasuk kelompok Arasinida pada umumnya bernafas menggunakan alat pernafasan yang disebut paru-paru buku jika sedang hidup di darat, sedangkan insang buku jika sedang hidup di air. Hewan yang termasuk ke dalam golongan Arasinida ialah laba-laba dan kalajengking.
Lanjut pada pembahasan kedua, sistem ekskresi pada hewan vertebrata dan invertebrata. Sistem ekskresi pada hewan merupakan suatu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Contohnya seperti karbon dioksida, air, amoniak, zat warna empedu, dan juga asam urat. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata dan juga invertebrata tentunya berbeda. Sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Yang pertama yaitu sistem ekskresi pada ikan. Alat ekskresi pada ikan berupa sepasang ginjal mesonefros. Mekanisme ekskresi pada ikan yang hidup di air tawar berbeda dengan yang hidup di air laut. Pada ikan air tawar, untuk menghindari supaya tidak terlalu banyak air yang masuk ke dalam tubuh, dilakukan dengan cara sedikit meminumnya namun banyak mengeluarkan urin. Selain itu, tubuhnya dilindungi oleh kulit dan sisik-sisik yang tidak mudah dilalui oleh air, serta terjadi pertukaran air dan garam melalui selaput tipis di dalam insang dan mulutnya. Untuk mengimbangi kehilangan garam dari dalam tubuhnya, ikan air tawar akan mengeluarkan urin yang sangat encer melalui ginjalnya dan mengabsorpsi garam secara aktif melalui sel-sel khusus yang terdapat pada insangnya. Sedangkan untuk ikan air laut akan selalu mempunyai kecenderungan kehilangan air sehingga terancam bahaya dehidrasi. Untuk mengatasinya, maka selain dilengkapi dengan selubung kulit dan sisik-sisik yang kedap air, ikan air laut banyak yang minum dan sedikit mengeluarkan air. Garam-garam yang masuk bersama air yang diminumnya akan dikeluarkan secara aktif melalui insang. Yang kedua yaitu sistem ekskresi pada amfibi. Alat ekskresi amfibi berupa ginjal mesonefros. Zat-zat seperti urin, garam-garam, dan air yang berlebihan akan diserap dan dikeluarkan oleh ginjal. Zat sisa yang diambil oleh ginjal akan disalurkan melalui ureter menuju ke kantung kemih. Kemudian urin dikeluarkan melalui kantung kemih ke kloaka. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada reptil. Alat ekskresi pada reptil adalah sepasang ginjal metanefros. Zat-zat sisa metabolisme diekskresikan pada ginjal dan bermuara di kloaka. Pada kulit reptil terdapat kelenjar penghasil asam urin yang berfungsi untuk mengusir musuhnya. Hasil ekskresi reptil adalah asam urat. Asam urat yang dikeluarkan berbentuk pasta atau bubur berwarna putih. Sisa air diabsorpsi oleh bagian tabung ginjal. Yang keempat yaitu sistem ekskresi pada burung. Alat ekskresi burung berupa paru-paru, ginjal metanefros, dan kulit. Saluran ekskresi dan saluran pencernaan bersatu dan bermuara pada kloaka. Burung tidak mempunyai kantong urin, sehingga urin yang dihasilkan oleh ginjal langsung bercampur dengan sisa pencernaan di kloaka. Zat sisa nitrogen dibuang sebagai asam urat. Asam urat ini dikeluarkan melalui kloaka sebagai kristal putih yang bercampur dengan feses. Selanjutnya ada sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Contoh yang pertama yaitu sistem ekskresi pada protozoa. Protozoa memiliki vakuola kontraktil untuk melakukan proses ekskresi. Vakuola kontraktil bekerja secara periodik untuk mengatur kadar air dalam sel. Pada saat sel mengeluarkan air, sisa-sisa metabolisme juga ikut dikeluarkan. Yang kedua ada sistem ekskresi pada platyhelminthes. Contoh platyhelminthes adalah planaria. Alat ekskresi pada planaria yaitu sel api. Cairan tubuh yang melewati sel api akan disaring, sedangkan zat-zat sisa akan diserap oleh sel api. Di dalam sel api terdapat silia. Gerakan silia yang akan mendorong zat-zat sisa ke arah saluran gabungan yang selanjutnya akan dibuang keluar tubuh melalui lubang ekskresi. Yang ketiga yaitu sistem ekskresi pada annelida. Contoh annelida adalah cacing tanah. Alat ekskresinya yaitu nefridium. Pada saat cairan melalui nefridia, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap oleh darah, sedangkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan ditampung di dalam kantung kemih dan akhirnya akan dikeluarkan melalui nefridiofora, yaitu lubang nefridium yang terdapat pada permukaan setiap ruas tubuh. Yang keempat yaitu sistem ekskresi pada insekta. Alat ekskresi insekta adalah pembuluh malpighi yang melekat pada ujung anterior usus belakang. Zat-zat sisa metabolisme berupa senyawa nitrogen yang berasal dari cairan tubuh di dalam darah diubah menjadi asam urat. Asam urat akan diserap oleh pembuluh malpighi, kemudian diteruskan ke usus yang terdapat di dalam rektum. Sel-sel usus yang terdapat pada rektum akan menyerap air yang berlebihan sebelum dikeluarkan dari tubuh, sehingga kotoran serangga akan berbentuk butiran-butiran. Next, ke pembahasan ketiga, sistem koordinasi saraf pada hewan vertebrata dan invertebrata.
Sistem koordinasi saraf pada hewan vertebrata. Yang pertama, ada sistem saraf pada amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat. Sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang berbentuk oval. Bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan. Yang kedua yaitu sistem koordinasi saraf pada aves atau burung. Aves memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung atau aves terdiri dari otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar aves merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Otak tengah aves merupakan pusat saraf penglihatan yang berkembang dengan baik. Yang ketiga ada sistem koordinasi saraf pada ikan. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf otak dari sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri dari otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak depan berhubungan dengan saraf penciuman dan hidung. Otak tengah berhubungan dengan saraf penglihatan. Otak kecil berkembang dengan baik dan berfungsi sebagai pusat keseimbangan dan pusat pengaturan gerak otot pada saat ikan berenang. Yang keempat ada sistem koordinasi saraf pada mamalia. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis hewan mamalia memiliki kelebihan karena saraf-saraf pusatnya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contohnya itu kemampuan hewan untuk mencari mangsa, kemampuan pada indera penglihatan dan indera pendengaran. Yang kelima ada sistem koordinasi saraf pada hewan reptil. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfactorius adalah pusat penciuman yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan sistem koordinasi saraf pada hewan invertebrata. Contoh yang pertama yaitu ada sistem koordinasi saraf pada cacing atau vermes. Cacing memiliki sistem saraf dengan bentuk seperti tangga tali memanjang dan arah kepala ke arah belakang atau bagian ekor. Pada bagian sistem saraf tangga tali terdapat berkas saraf yang membentuk simpul-simpul saraf yang disebut dengan ganglion atau ganglia. Contoh yang kedua yaitu sistem koordinasi saraf pada hewan bersel satu atau protozoa. Hewan bersel satu misalnya seperti amoeba sp dan paramecium sp tidak memiliki sistem saraf, namun protozoa memiliki kemampuan untuk menerima dan mereaksi sebuah rangsangan. Contoh yang terakhir yaitu sistem koordinasi saraf pada insekta atau serangga. Insekta memiliki sistem saraf berupa sistem saraf tangga tali. Contohnya yaitu pada belalang. Belalang memiliki sistem saraf yang terdiri dari ganglion kepala, ganglion bawah kerongkongan, dan ganglion ruas badan. Ganglion kepala terdiri dari dua buah ganglion terbesar yang ada di bagian kepala atas. Dalam ganglion kepala terdapat saraf penglihatan mata, saraf peraba, dan antena. Sekian video dari saya. Thanks for watching. Bye-bye.